Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa libatil kiram ila hadratin Syekh Salim bin Samir al-Hadrami wa nafa. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Sabinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada Faslun nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Faslun ya dal faslun utawi iki kono pasal nawaqidul wudu utawi pira-pira perkara kang rusak wudu. Iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al awwalu ta kang kawitan iku al khariju perkara kang metu min ahadis sabila ini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin bayane saking kubul au duburin utawa dubur. Rihin nyatane saking entut au ghairihi utawa sak liyane entut. Ilal mania angin metune mani. Asane utawa kang kaping pindho iku zawalul akli ilang akal binaumin sebab turu. Au ghairihi utawa sak liyane turu. Illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakinin kang netepaken makadahu ing plungguhane wong. Minal arti bayane saking bumi. Asalisu ta ing kaping telu iku iltika ubasyaratai rajulin ketemune kulit lorone wong lanang wa mur'atin lan wong wadon. Kabira ini kang gedhe karone. Ajnabiyah ini kang padha liya karone. Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Ar-rabiu ta ing kaping papat iku masuka kubulil adamiyyi. Ngepoke kubule anak Adam. Au halqati duburihi utawa bunder-bundere dubure anak Adam. Bibat nirrohati kelawan batine epek-epek. Au butunil asabi utawa batine pira-pira driji. Sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabila ini. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan depan dan jalan belakang. Artinya jalan depan itu adalah kubul atau jalan belakang adalah dubur. Baik jalan depan berupa air seni atau yang lain madhi ya, atau kecuali air mani ya, kecuali air mani. Kalau madhi atau wadhi itu maka dia tetap batal ya. Au duburin rihin atau dubur seperti antot ataupun yang lainnya kan seperti itu. Itu menyebabkan batalnya wudu ya. Jadi meskipun yang keluar dari salah satu jalur itu adalah misalkan benda yang memang keras, misalkan ketika kita ketelan misalkan emas, meskipun emas bentuk emas yang satu kerikil misalkan ketelan kemudian kok besoknya keluar tiba-tiba maka dia tetap batal. Atau misalkan cacingan kemudian kok tiba-tiba keluar cacing, nah itu juga menyebabkan wudunya batal kan seperti itu. Nah. Kecuali air mani ya, kecuali air mani. Jadi keluar air mani meskipun tidak menyebabkan batalnya wudu, tetapi dia wajib mandi. Ya, tetapi dia wajib mandi. Itu artinya meskipun seseorang misalkan sudah dalam kondisi wudu, kemudian kok dia keluar mani, entah dengan alasan apapun lah, dia keluar mani, dia kemudian tidak boleh sholat meskipun wudhunya tidak batal, karena dia punya kewajiban untuk mandi agar bisa
bisa mandi, bisa sholat, bagaimana? Ya dia harus mandi dulu, hilangkan hadas besarnya dulu, baru kemudian hilangkan hadas kecil, baru dia kemudian sholat, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal. Ya, hilangnya akal itu berbagai macam sebab. Ada kalanya binaumin au ghairihi, ada kalanya sebab tidur. Nah, orang tidur sampai hilang akal. Nah, kemudian orang minuman keras sampai hilang akal. Kemudian penyakit, nah, misalkan penyakit epilepsi atau dia pingsan sampai hilang akal, maka meskipun dia kok sebelumnya masih punya wudhu, ketika kemudian kok pingsan misalkan, ya dia batal. Ya, harus wudhu lagi ketika dia mau sholat, kan seperti itu. Ya. Nah, illa nauma qaidin mumakinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk, di mana kondisi duduk itu pantatnya itu ditempel ke karo bumi, kan seperti itu. Jadi kondisi pantat itu rapat ya. Tapi kalau tidur pada umumnya normal itu ya tetap dia batal, kan seperti itu. Karena apa? Ya tadi hilang akal, kan. Nah, dengan asumsi apa, kalau dia tidur dengan duduk itu kan dia masih secara kesadarannya masih ada. Jadi ketika dia ada orang yang berbicara ataupun suara-suara itu dia masih mendengarkan, seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa yang ketiga, yang kedua, sesuatu yang bisa menghilangkan yang bisa membatalkan wudhu. As-salisu iltika ubasyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan sing padha gedene, wong liya karone, tegese bukan muhrimnya. Nah, bukan muhrimnya, yang sama-sama dewasa atau sama-sama besar atau sama-sama balik. Misalkan laki-laki dan perempuan, yang satu balita, yang satu dewasa, ya meskipun bukan muhrim itu dia tidak batal. Nah, yang dimaksud di sini adalah kabiraini, kan seperti kabiraini ajnabiyaini, sing padha gedene karone tur wong liyane kabeh. Nah, tur wong liya kabeh. Nah, tapi sekali lagi nek sing siji bayi balita, yang satu dewasa, ya ndak apa-apa. Ya, meskipun bukan muhrim. Lah, min ghairi hailin, saking tanpa aling-aling. Nah, jadi misalkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kok dia memakai penghalang, misalkan sarung tangan, ya enggak apa-apa. Meskipun dia sudah wudhu, dia enggak batal. Ya. Pak, misalkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dia sudah wudhu, ya dia sudah wudhu, tetapi dia pakai penghalang. Tetapi pada saat bersentuhan itu, kemudian magreng, ya. Kemudian magreng, lah aku batal apa tidak, Pak? Kan menimbulkan, kan dia tetap syahwat meskipun dengan penghalang. Ya tetap tidak batal, ya. Tetap tidak batal. Karena apa? Tidak persentuhan secara langsung. Lah, kalau kok itu batal, wong menyebabkan syahwat itu bukan hanya persentuhan, memandang saja itu bisa menyebabkan syahwat kok. Nah, lantas bagaimana kalau seseorang memandang kemudian syahwat, apakah itu batal? Kan tidak. Oleh karena itu, persentuhan laki-laki dan perempuan memakai penghalang meskipun dia kok nafsu, lagi tidak secara langsung bersentuhan, ya dia tidak batal, kan seperti itu ya. Itu menurut Imam Madzhab Imam Syafi'i. Jadi ketika dia tidak bersentuhan secara langsung, dia tidak batal. Tapi ketika bersentuhan secara langsung meskipun tidak menimbulkan syahwat, ya, dengan catatan podo gedene tur bukan muhrim, dia tetap batal. Misalkan cah nom salaman karo wong tua, nah, yang mana wong tua ki wis lanjut usia, kan tidak mungkin dia punya syahwat, dia tetap batal kalau selagi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kan seperti itu. Nah, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
Ar-rabi'u masukubul adamiyya au halqa duburihi bi batni rohati au butul asabi'i. Yang keempat adalah ngepok yang menyentuh ya, menyentuh kubule anak Adam. Kubul itu mana? Kubul itu ya jalur depan, alat kelamin lah. Nah, alat kelamin. Ya, bibat ngerohati, menyentuh alat kelamin dengan jerone apa-apa iki apa-apa. Jadi ini bibat ngerohati yang kelihatan putih-putih ini. Ini bibat ketika ditangkapkan seperti ini. Yang di dalam itulah namanya bibat ngerohati au butuh niro asabi. Apa jerone driji ini. Nah, ini ketika kelamin, alat kelaminnya kok disentuh dengan apa-apa gigi, maka dia batal. Tetapi kalau disentuhnya yang di sini atau yang di luar ini, ya tidak batal. Kalau misalkan gatel dan sebagainya, kukuri wae nganggo sing ngene, aja sing jero, jero batal ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan batin apa-apa atau driji ini menyebabkan menyentuh kubulan Adam itu batal. Au halqah duburi utawa halqah duburi itu dimaknai ya anus. Ya. Jadi selayaknya orang cebok atau istinja itu ketika kok sampai kemudian menyentuh pakai driji atau batni rohat atau buat butul asabi ini, ya dia batal. Ya, dia batal kan seperti itu. Tidak mengenal meskipun hanya punyanya sendiri, ya, meskipun hanya punya sendiri, selagi itu kubuli anak Adam atau halqoti anak Adam, halqo dubur anak Adam, maka dia batal, ya, dia batal. Jadi meskipun punyanya sendiri. Oleh karena itu ya meskipun misalkan dia sudah wudu, kemudian arep nyawaki anake sing bayi, ya tetap dia harus wudu maneh. Karena sudah menyentuh tadi, ya, sudah menyentuh tadi. Jadi itu beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudu. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalur depan dan jalur belakang kecuali air mani. Yang kedua adalah sebab hilangnya akal. Hilangnya akal kecuali tidur, sebab tidur tapi tidurnya yang pantatnya ditetapkan di bumi. Kemudian yang ketiga adalah persentuhan kulit laki-laki dan perempuan sing padha gedhe karone sing tur sing wong liya kabeh tanpa aling-aling. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul anak Adam atau alat kelaminnya manusia, meskipun hanya alat kelaminnya sendiri, ataupun anusnya manusia meskipun anusnya sendiri, dengan bibat nirohati au butul asobi, dengan dalam ini, telapak tangan yang di dalam ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.